Halo pejuang beasiswa, selamat datang di podcast Beasiswa Bukan Mimpi. Tempat di mana kita bakal ngobrol tuntas seputar perjuangan, strategi, dan juga insight yang kamu butuhin buat dapetin beasiswa impian. Nah, di episode kali ini, kita akan bahas 3 hal penting yang wajib banget kamu ketahui. Mulai dari perjuangan para awardee, tips menulis esai, dan CV yang kuat, sampai strategi jitu menghadapi interview beasiswa. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian follow Instagram kami @himasigiub dan juga subscribe kepada YouTube kami. Nah, supaya kamu gak ketinggalan mengenai info-info penting dan konten inspiratif seputar dunia perbeasiswaan. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling seru nih Sobat Pejuang. Aku Raisya Naila dan hari ini aku gak sendirian. Di studio aku udah duduk bareng sosok yang gak cuma kece dan keren tapi juga luar biasa dan inspiratif. Nah, beliau adalah salah satu awardee beasiswa yang berhasil ngelewatin berbagai tahapan seleksi, dari proses paling awal yang penuh keraguan sampai akhirnya bisa berdiri tegak sebagai salah satu penerima. Cerita perjuangannya tuh lengkap, ada jatuh bangunnya, ada deg-degannya, dan juga sampai revisi esai berkali-kali. Dan yang paling seru, hari ini beliau bakal bagi-bagi kisah, trik, dan juga semangatnya buat kalian semua yang lagi menonton saat ini. Nah, langsung aja kita sapa. Halo Kak, boleh nggak aku kenalan dengan siapa namanya, dari jurusan apa, dan juga dapat beasiswa apa nih Kak? Oke, halo, perkenalkan aku Maharani Sintianingsi, tapi teman-teman biasa panggil aku Marci. Aku dari jurusan Sosio, angkatan 22, dan alhamdulillahnya aku jadi awardee beasiswa unggulan di tahun 2023. Wah, keren banget nih Kak. Nah, pastinya tuh dapat beasiswa itu bukan hal yang instan kan ya Kak? Betul. Nah, kayaknya gak sedikit juga perjuangan yang dilalui sampai akhirnya kakak ini bisa duduk santai sama kita bareng saat ini. Nah, ngomong-ngomong soal perjuangan, aku penasaran deh Kak, gimana sih awalnya kakak itu tertarik buat daftar beasiswa? Apa karena termotivasi atau karena lagi iseng aja? Oke, jadi awalnya itu dulu aku tuh dapat UKT di golongan yang menurut aku mungkin tuh cukup tinggi ya bagi aku. Terus juga yang kedua itu aku juga nggak mau terlalu membebankan ke orang tua gitu. Terus emang dari SMA aku tuh udah punya apa ya kayak cita-cita mungkin ya atau impian kalau aku kuliah itu sebisa mungkin aku kuliah pakai beasiswa. Jadi itulah kenapa aku dari semester 1 itu udah mulai coba-coba apply beasiswa dan alhamdulillahnya keterima di beasiswa unggulan. Keren banget Kak. Nah, terus waktu jalanin proses seleksinya nih Kak, ada nggak sih tantangan terberat yang Kakak hadapi? Mungkin misalnya dari sisi mental, akademik, atau ngebagi waktu, atau bahkan ngatur ekspektasi dari kita sendiri. Oke, pasti ada dong. Aku inget banget waktu aku sedikit cerita ya. Ingat banget waktu di tahun 2023 itu, waktu aku apply, itu tuh berbarengan sama timeline UTS, yang mana itu aku harus pertama persiapan beasiswa, kemudian yang kedua aku juga harus belajar buat UTS, tugas. Belum lagi juga aku kan ikut organisasi dan volunteer, jadi emang itu tuh hektiknya di persiapan ngebagi waktu sih. Terus kalau misalnya dari segi ekspektasi, itu aku juga sebisa mungkin kayak apa ya, mengerem ekspektasi lah istilahnya biar kayak oh yaudah kalau misalnya nggak terlalu berharap, karena kalau kita terlalu berharap kalau nggak lolos kan sakit ya pasti rasanya. Jadi kayak yaudah kita kayak mindsetnya itu kalau misalnya nggak lolos yaudah kita coba lagi yang lain, mungkin emang di sini bukan jalannya, jadi gitu sih buat ngebagi waktu dan apa ya, nurunin ekspektasi mungkin. Oke, nah terus ini ada beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyain dan mungkin paling relatable buat kita Mhm. semua. Nah, kakak nih pernah gagal nggak? Kalau misalnya iya, gimana tuh caranya kakak bangkit lagi dan berjuang lagi dan tetap semangat? Oke, jadi aku dulu pernah gagal ditolak beasiswa sebanyak 3 kali. Pertama itu beasiswa unggulan di tahun sebelumnya aku tuh udah pernah daftar. Terus yang kedua ada beasiswa Tanoto, sama yang ketiga beasiswa Pertamina. Tapi ketiga itu aku ditolak semua di tahap yang pertama. Jadi itulah kenapa aku mulai kayak ya pasti rasanya sedih dulu ya, sedih terus kayak sempat marah juga ke diri sendiri, kenapa sih udah daftar 3 beasiswa tuh kayak masih ditolak terus. Tapi ya disitulah jadi titik bangkit aku kayak oh ya udah berarti aku harus introspeksi diri dulu pertama. Terus yang kedua aku evaluasi nih di mana titik kurangku, entah di esai kah, entah di berkas, terus juga aku perbaiki diri. Mungkin yang bikin jadi aku penyemangat untuk coba lagi beasiswa itu aku punya satu dua kutipan sih sebenarnya, itu jadi kayak reminder buat aku sekaligus penyemangat. Itu yang pertama adalah good things take time,
Itu tuh aku ingat banget dulu sebelum aku waktu ospek aku tuh selalu pakai moto itu di mana-mana gitu. Good things take time. Jadi kayak hal baik itu emang butuh waktu gitu. Tapi gimana caranya kita juga harus mengusahakan hal baik itu. Itulah yang bikin aku, oh yaudah aku harus mengusahakan lagi supaya aku tuh bisa dapat beasiswa. Yang kedua itu God is the best planner. Jadi kalau misalnya oke, hari ini aku belum dapat beasiswa, waktu ini aku belum dapat beasiswa, mungkin di kemudian hari atau entah tahun depan aku pasti akan dapat beasiswa. Jadi kayak aku percaya kalau Tuhan itu udah menyiapkan yang terbaik gitu buat kita. Mm-mm. Aku juga sebenarnya pernah sih Kak daftar beasiswa Tanoto, tapi aku tuh kayak ya udah cuma lolos sampai seleksi 1, tapi pas interviewnya gagal. Oke. Masih ada beasiswa-beasiswa lainnya yang bisa dicoba. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang perjuangan nih yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, dari yang awalnya cuma iseng daftar dan juga emang ada kepinginan untuk daftar, sempat gagal sampai akhirnya menjadi award di beasiswa, dan jujur tuh itu bagian yang bikin kita merinding karena kayak relate banget sama para pejuang beasiswa di luar sana. Nah, kalau kita ngomongin tentang seleksi beasiswanya nih Kak, ada satu tahap yang pasti sering banget jadi titik mental down-nya nih bagi para pejuang beasiswa nih Kak, yaitu tahap esai dan juga CV. Nah, baru lihat kata tulis esai 1000 kata tuh aja kayak udah wah apaan nih, bikin males, bikin motivasi down gitu, ya kan Kak? Betul, betul. Nah, pasti kita berpikir kayak, aduh kita harus mulai dari mana nih? Nah, padahal ya justru itu kan menjadi salah satu momen yang paling penting buat nunjukin kalau siapa kita sebenarnya ke reviewer kita. Nah, bisa dibilang ini tuh kayak kesan pertamanya sebelum interview kan ya Kak? Betul, betul. Nah, menurut Kakak, apa nih yang wajib banget ada dalam esai kita biar kita bisa stand out, biar reviewer tuh baca dan langsung kayak, wah ini nih kandidat yang menarik. Oke. Kalau dari yang aku pelajarin dulu kan aku tuh kebanyakan gagalnya itu di tahap 1 ya. Jadi aku udah lumayan mengupas nih kesalahanku di esai itu gimana. Jadi menurut aku tuh yang pertama, kalau esai kita mau stand out, itu kita tuh harus buat si reviewer itu nanti merasa kayak tergugah gitu emosionalnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa taruh entah kutipan kata atau cerita pribadi kita di dalam esai itu sendiri. Dan biasanya itu ada di hook. Jadi hook itu gunanya untuk memancing para reviewer biar sekali baca dia udah kayak, oh menarik nih esai ini. Jadi esainya nggak di skip ke pendaftar lainnya gitu. Dan yang kedua tuh bisa dimasukin di dalam paragraf sendiri. Jadi ketika reviewer itu kayak emosionalnya mulai tergugah, dia tuh akan merasa kayak, oh aku tersentuh nih sama cerita di esai ini, atau mungkin dia merasa terharu, atau mungkin juga semakin penasaran. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin aku sedikit sharing juga boleh? Boleh. Oke. Misalnya bingung nih gimana caranya biar esainya stand out, misalnya kita tuh mau tulis pengalaman dapat prestasi. Nah, kalau misalnya di esai yang biasa gitu kita ya udah kita ceritain aja kita menang juara ini lomba ini. Tapi kalau mau stand out dan lebih kayak menggugah emosional dari reviewer itu sendiri, kita bisa cantumin tentang tantangan atau cerita gimana sih kita bisa dapetin prestasi itu. Pasti kan untuk dapetin prestasi kan gak mungkin yang langsung sekali ikut lomba langsung juara. Ya mungkin ada, tapi mungkin di balik itu semua pasti ada yang perjuangan. Nah, itu alangkah lebih baiknya kalau bisa diceritain di dalam esai. Jadi para reviewer tuh akan tahu, oh ternyata di balik dari prestasi ini dia tuh berjuangnya kayak gini loh. Jadi dia reviewer itu mulai kayak merasa tersentuh gitu. Nah, di situ si titik poin esai itu bisa stand out atau enggaknya dari cerita pribadi itu sendiri sih sebenarnya gitu. Mungkin karena kita pengen stand out nih ya Kak, ada satu pertanyaan yang kadang tuh bikin dilema. Apakah dalam esai itu kita harus 100% jujur atau kita boleh kayak ngebagus-bagusin nih dikit asal nggak ngarang sih Kak? Oke. Nah, kalau misalnya prinsip utama esai itu sebenarnya adalah pertama itu kejujuran gitu. Karena kenapa? Karena pada list wawancara nanti saat mewawancari kita itu biasanya akan melihat jawaban kita konsisten gak sih sama yang ada di esai. Karena kan takutnya kayak di esai kita bilang A, tapi waktu di wawancara kita nggak sengaja keceplosan B. Nah, itu justru akan jadi kayak celah tersendiri gitu antara esai sama hasil wawancaranya. Jadi menurut aku yang penting itu adalah kejujuran. Dan yang kedua, boleh nggak sih dipoles gitu ya biar lebih bagus? Nah, itu sangat boleh gitu. Jadi
esai ini kan menarasikan diri kita sendiri ya, gimana caranya kita bisa menarasikan sehingga para pemberi beasiswa itu tertarik. Jadi ya gak apa-apa kita poles dengan cara misalnya kita buat narasi yang kayak memancing nih, memancing itu kayak semakin penasaran gitu. Contohnya sendiri kalau misalnya kita lagi cerita tentang ikut organisasi nih, kalau misalnya kita mau nggak jujur, kita bisa nih kita bilang kita jadi ketua di organisasi itu, atau mungkin job desknya kita apa ya lebih-lebihkan. Padahal sesuai kenyataan kita nggak jadi ketua atau kita jadi anggota aja. Nah, kalau menurut aku tuh kan udah nggak sesuai fakta ya. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin kita bisa pakai kita ikut organisasi ini nih, tapi kita tambahin juga apa sih yang membuat kita itu belajar gitu ya dari organisasi itu. Jadi dampak apa yang kita rasakan ketika ikut organisasi itu, atau mungkin bisa juga disambungin dengan kegiatan organisasi itu dengan kontribusi ke masyarakat. Itu kan akan lebih kayak oh ya udah sesuai faktanya gitu daripada kita melebih-lebihkan gitu. Nah, terkait CV nih, banyak juga nih Kak yang nanya dan bingung gimana sih caranya kita bikin CV yang menarik tapi nggak lebay, yang padat tapi tetap nunjukin kalau kita tuh punya value Kak. Oke, ya sih banyak beberapa CV itu ada yang dia punya pengalaman banyak nih. Terus dia kayak ya udah dimasukin semuanya tanpa dipilah-pilah. Nah, menurut aku di situ tuh jadi kayak semacam kesalahan juga sih ya, karena kita nggak memilah-milah dulu pengalaman apa yang mau kita masukin di dalam CV. Jadi contohnya ketika pemberi beasiswa itu misalnya dari lembaga yang dia tuh berfokus ke isu lingkungan ya, katakanlah. Nah, maka kita bisa ini nih pilah-pilah dulu nih pengalaman yang kira-kira relevan sama pemberi beasiswa ini, contohnya dalam kegiatan atau aksi lingkungan. Nah, baru kita masukin ke CV biar dia tuh lebih align gitu dengan visinya pemberi beasiswa itu sendiri. Tapi kalau misalnya pemberi beasiswanya kayak pemerintah, dia kan nggak fokus ke lingkungan, nggak fokus juga ke sosial kan, dia kayak ya udah semuanya. Nah, itu kita bisa pilih dulu nih pengalaman yang mana kita itu memberikan kontribusi lebih banyak di situ, misalnya jadi ketua atau jadi koordinator, atau mungkin kita memang di situ melakukan suatu proyek yang memang ada impactnya dan impactnya cukup besar. Jadi menurut aku ya kita pilah-pilah dulu nih pengalaman yang mau ditulis di CV biar nggak terlalu berlebihan. Terus juga yang kedua mungkin dari segi penggunaan kata-kata kali ya, karena kan misalnya kita bikin suatu proyek nih, terus ada yang nulis kayak proyek ini berhasil banyak peserta. In case daripada kata banyak mungkin bisa diganti dengan jumlah peserta yang datang aja gitu, biar lebih terukur capaian dari angka itu tadi, karena biar lebih kayak terlihat oh ini valid nih karena ada capaian angkanya gitu. Nah, keren banget ya tips-tips soal CV dan juga esai yang tadi. Jadi wawasan kita makin kebuka nih teman-teman. Ternyata bukan soal seberapa wow pengalaman kita, tapi seberapa jujur dan juga strategis kita menulis CV dan juga esainya. Nah, dan aku setuju banget tadi sama poin kakak yang kadang CV yang sederhana itu tapi tetap nyambung sama tujuan beasiswanya. Bisa jauh lebih kuat dibanding CV yang panjang tapi nggak fokus gitu. Nah, tapi semua usaha nulis esai dan nyusun CV itu bakal bermuara ke satu tahap yang sering banget jadi penentu akhir nih dari beasiswa, yaitu tahap interview. Nah, biasanya setelah dinyatakan lolos berkas, di situ kan mulai muncul rasa deg-degan yang baru tuh Kak. Nah, awalnya pede pas ngirim esai, terus tiba-tiba mikir, aduh nanti ditanyain apa ya? Terus gimana kalau misalnya aku tiba-tiba ngeblank di tengah-tengah saat ngomong pas interview? Nah, jadi langsung aja ya Kak. Waktu Kakak dapet info lolos ke tahap interview itu, apa sih yang pertama kali Kakak lakuin? Oke, pertama senang juga ya, senang karena kayak wah nggak nyangka nih ternyata aku bisa lolos ke tahap selanjutnya. Yang kedua tuh pasti kabarin temen gitu. Oh, tapi aku nggak terlalu kabarin ke banyak teman sih, karena yang teman-teman tahu aku daftar beasiswa itu cuma sedikit gitu kan. Jadi aku kayak kabarin aja, oh aku lolos nih gitu. Terus yang aku lakuin tuh yang pertama adalah aku langsung scroll TikTok, Instagram, YouTube juga buat cari pertanyaan apa sih yang mungkin dulu ditanyain gitu waktu wawancara. Terus yang kedua juga gimana cara menjawabnya, entah mungkin pakai metode kayak STAR atau metode lainnya, yang jelas satu wawancara itu aku bisa mempersiapkan gitu ya jawabannya. Terus yang ketiga juga aku tuh sempat bikin skrip kayak wawancara nih, nanti aku mau ngomong apa gitu, tapi bukan buat hafalan, jadi biar kayak waktu wawancara nanti mungkin omonganku tuh lebih tertata dan lebih terstruktur gitu. Terus yang terakhir itu aku minta tolong ke temen aku buat kayak jadi apa ya,
simulasi wawancara mungkin ya. Jadi kayak teman aku jadi yang tanya-tanya, terus aku juga yang jadi wawancara gitu. Jadi aku minta ke dia, gimana nih review wawancara aku tadi, kira-kira udah oke apa belum. Terus yang kedua juga aku minta saran ke dia, mungkin aku tadi jawabnya agak kecepatan atau agak kurang semangat gitu kedengarannya gitu sih. Jadi itu mungkin beberapa langkah yang aku lakuin setelah aku tahu kalau aku diterima di tahap pertama. Jadi lanjut ke tahap kedua. Nah, terus nih Kak, pas hari H, Mhm. ada nggak sih pertanyaan yang bikin Kakak tuh kayak kaget atau yang menurut Kakak tuh paling susah buat dijawab? Oke, mungkin kaget itu lebih ke arah apa ya? Nggak expect mungkin ya. Jadi itu pertanyaannya sebenarnya pertanyaan simpel, tapi selama aku latihan wawancara kemarin, aku tuh nggak expect gitu loh kalau apa ya, nggak kepikiran kalau akan ditanyain itu. Jadi pertanyaannya itu kenapa aku pilih sosiologi UB, kenapa nggak pilih jurusan di kampus lain gitu. Nah, waktu ditanyain tuh aku sempat kayak, oh iya ya, kenapa nggak kepikiran pertanyaan ini gitu. Tapi aku langsung inget tuh esai aku yang ketulis. Di esai itu aku tulis kalau saat SMA emang sosiologi itu mata apa ya, pelajaran favorit aku. Tapi saat aku menginjakan di semester 1 dan semester 2, sosiologi ini tuh bikin aku makin kayak memahami tentang realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Sama juga sosiologi UB ini itu nggak cuma teoritis aja yang kita pelajari, tapi juga praktis dengan cara kayak kita turun lapang saat mencari data selama beberapa hari ke desa. Nah, itu aku ceritain tuh ke panelis wawancaranya. Nah, di situ mungkin kayak sempat semakin apa ya, deg-degan juga ya, karena kan ini pertanyaan nggak muncul nih, apa ya, nggak kepikiran nih, tapi tiba-tiba ditanyain. Tapi aku langsung inget tuh esai aku, jadi aku bisa jawab dengan ya mungkin sesuai line lah ya dengan esai aku gitu. Berarti sesuai esai Kakak gitu ya? Bener, makanya tadi di awal aku sempat bilang kayak sebisa mungkin kita jujur aja gitu dalam nulis esai, daripada nanti si panelis wawancara itu akan ngeh kalau misalnya ini bohong nih karena nggak ada konsistensinya gitu, akan malah buat jadi kayak celah tersendiri gitu. Terus pasti ada dong momen dimana Kakak tuh kayak ngerasa, ini kayaknya aku bisa ninggalin kesan baik deh. Menurut Kakak, hal apa sih yang bikin si panelis nih bisa tertarik atau yakin sama Kakak buat memilih Kakak waktu itu? Oke, jujur nih, waktu habis wawancara aku nangis. Nangis karena aku merasa kayak, wah kayaknya aku nggak bagus nih di wawancara ini gitu. Terus ada momen di mana waktu tuh aku ngerasa kayak, harusnya aku tuh jawab ini, kenapa aku malah jawab ini gitu. Pasti kan beberapa teman-teman di luar sana juga sempat ya ngalamin hal itu kalau lagi wawancara. Nah, di situ aku ngerasa kayak, ya sempat overthinking juga sih. Tapi aku kalau ditanya yang paling bikin menarik ya, mungkin saat di akhir-akhir wawancara itu aku tuh sempat cerita kalau aku dulu itu sempat ikut beasiswa unggulan di tahun sebelumnya tapi nggak lolos. Nah, jadi mungkin aku juga berharap di situ panelis wawancara itu bisa lihat kayak, oh ternyata anak ini tuh optimis loh buat dapetin beasiswa ini, jadi dia kemarin gagal terus coba lagi. Nah, mungkin di situ aku juga berharap semoga panelis melirik aku ya dengan keoptimisan aku di situ gitu. Keren banget sih Kak. Nah, dan terakhir nih sebelum kita wrap up segmen ini, ada nggak sih kesalahan umum yang menurut Kakak tuh sering banget dilakuin sama para pendaftar-pendaftar lain pas interview? Entah dari cara jawab, dari cara duduk, atau ekspresi kita mungkin. Oke, mungkin ini yang sering kali aku temuin ya, dan juga aku kan sempat jadi buka kayak mentoring gitu ya, dan teman-teman juga sempat kayak tanya-tanya gitu. Nah, kalau dari aku tuh kesalahan yang mungkin aku lihat itu ketika kita wawancara, terus kita dapat nih pertanyaan yang mungkin agak sulit dijawab atau kita butuh waktu untuk dijawab. Nah, kebanyakan itu kita jawabnya kayak sambil mikir gitu ya, sambil kayak lirik kanan kiri. Nah, di otak itu kita mikir, tapi di bibir kita bilang gitu. Nah, menurut aku itu tuh panelis wawancara itu akan ngerasa kayak, satu, dia kurang persiapan. Yang kedua, itu akan membuat kita lebih kayak gugup gitu kan, karena mikir tapi mulut gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau diganti kayak, baik, terima kasih Pak, Bu, Pak atau Ibu atas pertanyaannya. Bolehkah saya meminta waktu beberapa detik untuk menata jawaban saya, nah, atau merangkai jawaban saya. Jadi kalau kita bilang seperti itu kan panelis wawancara yang pertama akan kayak paham, oh mungkin dia butuh waktu untuk menata jawabannya nih di pikirannya. Dan yang kedua itu akan melihat kita nggak kelihatan kayak gugup gitu kan, karena kalau gitu kan kelihatan gugupnya dan kayak paniknya karena tiba-tiba dapat pertanyaan kayak gini nih gitu. Nah,
Jadi kesimpulannya interview itu bukan hanya ajang nyari jawaban paling pintar ya Kak, Betul. tapi gimana caranya kita bisa nyampein siapa kita dan dengan cara yang tenang, jujur, dan juga selaras sama nilai-nilai dari beasiswa itu sendiri. Nah, dan dari obrolan kita hari ini, mulai dari cerita perjuangan, tips nulis esai dan CV, sampai juga strategi saat interview itu benar-benar bikin sadar bahwa sebenarnya beasiswa itu nggak cuma tentang hasil, tapi juga tentang proses dan juga keteguhan hati. Nah, sebelum kita tutup nih Kak sesi hari ini, boleh dong Kak kasih satu sepatah dua kata, kalimat atau quotes penyemangat buat teman-teman pejuang beasiswa di luar sana yang mungkin lagi merasa lelah, ragu, atau deg-degan nih Kak. Oke, boleh banget dong. Mungkin ini kata-kata penyemangatnya tuh sama ya kayak yang ada di hook essay aku. Itu kalau nggak salah liriknya kayak gini nih. Besok mungkin eh besok mungkin kamu akan mencapai tujuh. Pokoknya intinya tuh aku ambil dari kutipan lirik Hindia yang judulnya itu besok mungkin kita sampai. Nah, mungkin teman-teman bisa dengerin tuh lagu dari Hindia itu terus resapi nih maknanya. Kalau misalnya oke, mungkin hari ini kita belum tersampai nih apa yang kita mau, belum dapat beasiswa. Tapi entah di kemudian hari atau tahun depan, bulan depan kita pasti akan mencapai tujuan itu sendiri, yaitu dapat beasiswa. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi berjuang cari beasiswa atau lagi struggle, tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk mencoba, karena siapa tahu di percobaan 1-2 gagal, siapa tahu di 3 akan berhasil gitu. Jadi tetap semangat. Keren banget nih Kak. Nah, semoga kata-kata yang tadi dikatakan oleh Kak Marsy itu bisa jadi bahan bakar buat kalian semua yang lagi di tengah jalan perjuangan. Nah, thank you banget ya Kak buat Kak Marsy yang udah share pengalamannya dan juga buat Sobat Pejuang yang udah dengerin sampai akhir. Nah, ingat, beasiswa itu bukan mimpi yang terlalu jauh, tapi kesempatan nyata asal kamu itu siap bergerak dan juga berproses. Nah, jangan lupa follow podcast ini, share ke temanmu yang lagi berjuang juga, dan juga jangan follow Instagram kita @himasigiub dan juga subscribe YouTube biar kamu bisa nonton versi visual obrolan ini. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah semua!